2 damager di arah Iya. mid lane support. Ini bisa aja tadi dari Alter Ego juga udah ngeband kayak ke arah Hayabusa. Akankah ini ada bau-bau 2 marksman yang akan langsung diambil oleh Alter Ego, makanya mereka ngeband langsung ke arah Hayabusanya. Yes, bener banget Hayabusa. Tidak akan ada permainan Hayabusa dari seorang Albert tentunya. Gue jarang banget liat Albert pakai Hayabusa ya. Kapan ya? Lo pernah lihat gak? Belum. Nggak Belum. pernah gua. Karena jangan-jangan buat Wish. Iya, Wis bisa. Kalau Wish kayaknya lebih ini nggak sih? Lebih Wise. wise untuk digunakan. Bener. Kalau misalnya Wis pakai Hayabusa, takut Hayabusa, berarti Vini pakai tank. Benedetta, Psycho-nya Saikonya bakal pakai ini. iya Benedetta. Satu slot lagi. Tapi tahu nggak? Apa? Di sini satu wish dari Psycho yang berhasil terjadi, yaitu dia ingin bertemu dengan EVOS Yep. belum tapi ya, dan dia bakal bertemu juga dengan Alter Ego dan juga Onyx. Oh. Bisa dibilang Oke. 3 tim yang memiliki 1 player dari timnya dia yang Mantan lama. timnya dia yang lama. Bener. Oke, Oji siapin suara lu karena Psycho. Coba lihat. Aduh, Akai. Akai Aduh. lagi, astaga. Aduh, udah jaga-jaga nih kita sekarang. Yang di rumah juga jaga-jaga suaranya, ntar silahkan. Sok atuh ya kalau yang teriak-teriak sih ya. Aduh, Oke, 2 pick kayak terakhir harusnya Roger. Roger kah, Lancelot kah, Bruno kah? Enggak, gue Roger sih. Roger bersama dengan tanknya Chow. Chow di band. Tanknya Bucks ya. Atlas atau Baxi ya? Yuzong. Pakuito tank. Harley. Harley. Pakuito tank. Iya kan, benar kan? Dari awal seperti yang sudah aku duga bahwa ini Pakuitonya untuk Leo Murphy. Somasi nantinya akan dimainkan oleh Udil seorang Matilda dan berarti burst damage Matildanya bakal di follow up sama Yap. Harley karena saling berkesinambungan seperti yang kita bilang Yap. bahwa Magical ketemu Magical apalagi Harley yang punya penetration secara gratis Yap. dari pasifnya juga ketika dia mendeal damage sampai dengan 15 stacknya. Yes. 15 kali 2 sama dengan berapa Pak Pulung? 30. 30 15 ditambahin kali lagi. 2. 30 ah. 15 kali 2 kali 3 kali 8. Berapa? Lama lo pada. Lama gua gerus Orang rambut. 0 jawabannya kok. Terakhirnya kan gue bilang 0. Lancelot. Lancelot. Bruno. Atau nggak Roger. Granger. Salah. Akhirnya keluar. Akhirnya. Finally. Finally. Granger. Finally akhirnya Yes. Granger keluar the line of down dan akan digunakan oleh seorang Alban. Prediksi dari kedua belah pihak antara Kokester saya dan juga analis, silakan KB. Aku lebih suka line up-nya Hierarchy Hoshi dengan Esmeralda. Oke, Aku Alter Ego. Alter Ego. Iya. Aku Hierarchy Hoshi. Kenapa? Tebak. Granger? Benar. Iya, iyalah. Kok tahu sih Ji. kamu? Ya kan aku translator. Mata kamu tuh apa ya? Ada rapsodinya gitu mata kamu Ji tadi Di. Rhapsody indah bernyanyi. Janji, janji, Beda janji. nada Oke, dong. salah ya. Lung, untung ada mur nih Lung. Ya udahlah Oke kalau deh begitu buat kalian teman-teman ya. semua, Tuh. udah gak sabar, kita Iya. bakal langsung masuk ke dalam in Iya. game. Di mana Alter Ego versus RRQ Hoshi akan ada pembalasan dendam di Land of Down. Langsung kita saksikan di game yang pertama. Benar sekali, langsung aja nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap kedua tim yang sedang berlaga. Hierarchy Hoshi versus Alter Ego. Cakep. Gak usah lama-lama, let's go! Alright. Wiz King akan bertemu dengan seorang Pai, tapi Sally Boy bakal di-cover dengan seorang Leo Murphy dengan cukup baik. Langsung hybrid ke arah Little Wanderer untuk seorang Leo Murphy. Bakal mengganggu pergerakan mungkin, tapi ternyata di sini lebih diunggulkan terhadap seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Iya, Sampai Sally Boy. jungle-nya pun bakal coba diganggu seorang Sally Boy di arah mid lane. Finn memberikan damage cukup sakit. F7 benar-benar datang, tapi ternyata di sini Albertnya masih bisa untuk mendapatkan satu buah orange buff terlebih dahulu. Oke, cukup cepat tadi farmingan dilakukan, tapi di bagian bawah Ahmad dengan adanya Yuzong masih beradu aja short kill yang mereka milikin karena Wiz adalah lawan yang berada satu lane bersama Ahmad. Tapi R7 ternyata terkena pressure cukup banyak dari seorang Pai. Dibalikkan keadaannya, seperempat darah Pai harus mundur. Leo Murphy bisa untuk menggantikan Pai sementara di arah lane-nya. Kalau dia mau untuk bertahan atau dia mau untuk mundur. Waduh. Wah, Leo Murphy memancing keributan. Dipanggil Pak. Leo Murphy memancing keributan dengan ada stiker lemon di sini. Akankah
Hierarchy Hoshi akan mengamuk ini, hati-hati bro. Bye-bye, sementara itu Benedetta sedikit lagi SP tersisa. Untungnya belum sempat untuk mengeluarkan execute ke arah One. Itu execute kalau keluar bakal ditumbangin, first blood didapatkan. Tapi ada Albert di sana mengcover pergerakan dari R7. Flicker harus dikeluarkan juga. Detonata first blood didapatkan, sudah ku bilang. Satu stiker Lemon berhasil membuat tim Hierarchy Hoshi mengamuk di sini Pak Pulu. Memanggil cuaca buruk sepertinya tadi ya, karena dengan ada stiker tersebut. Sangat-sangat berbahaya sekali, tapi untuk sekarang Ahmad di bagian bawah kita lihat Dragon Tail dikeluarkan kembali, masih beradu aja dengan Wiz. Ya udah, ini berdua juga Pasifnya alat udah banget ya. nyala, lihat bahkan saya terkena damage yang cukup banyak harus ditumpang oleh Tercel pada Miracle Boy. Retribusi diamankan Tercel Boy, tapi lihat di arah belakang Ahmad dedek. Udah juga ada seorang Albert, fokus, objektif, gak ada peduli dan Ahmad berhasil mendapatkan Albert di belakang sana walaupun harus ditukar dengan seorang R7. R7 berhasil memotong seorang Ahmad di arah belakang. Wow, Ahmad sekali terbang. Wiz, oke. Mau nggak mau? Not Iya. bad. Mau nggak mau, karena kalau nggak diambil oleh Wiz ini bakal rugi banget, bakal diambil seorang Celebi dari Cowboy dengan adanya poker yang dimiliki. Seorang yang menuju ke arah belakang, Leo Murphy harus mundur, lihat 3 player dari tim Hierarchy Hoshi mencoba untuk mengkawal pergerakan Leo Murphy. Berhasil di arah belakang, bakal coba diganggu dan Leo Murphy tercatat. Harus dipanis, hero-hero nakal atau player-player nakal seperti Leo Murphy dipanis di arah top lane. Iya, berhasil lagi mendapatkan ke arah Leo Murphy, tapi Ahmad luar biasa sekali dia mengeluarkan Black Dragon Bomb. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui Pak. Albertnya dapet, Parsianya juga dapet, semuanya ini disikat habis tadi oleh Ahmad. Yes, item yang bakal kita lihat bahas KB di menit yang ketiga ini. Iya, cukup menarik. Ternyata Celebi-nya sudah selesai dengan item jalan yang dimiliki. Tapi Albert juga nggak mau kalah di sini. Dia punya Raptor Macet. Diadu kalau dari kedua junglernya. Hanya saja lihat Yuzongnya Ahmad. Udah langsung dikit lagi mau jadi bomber action. Yes, dia nggak takut, dia nggak butuh Deadly Blade. Celebi dan Miracle Boy menuju ke arah Gold Bar terlebih dahulu. Langsung ada Deadly Magic Poker Drill, tapi Leo Murphy di belakang sana. Uppercut, Whiskey harusnya meledak dan lihat. Jab dari seorang Leo Murphy menumbangkan di sana posisinya dari Pai langsung cross vaulting. Menghindari pergerakan dari seorang Psycho. R7 masih mau lebih, yang berenai dan juga ada satu buah final blow di arah belakang. R7 memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan ada scream ini kedapatkan. Damage burst yang dikeluarkan. Oh my god, tukang somai kecebur gol. Oh my god. Tapi di bagian tengah Parsianya akan meregang nyawa sedikit lagi. Berhasil untuk mendapatkan Parsianya. Oh. Enak banget nih Celebi Boy. Ini aku Nggak ada nggak siapa-siapa nih. expect sih sebenarnya gameplay dari Alter Ego ternyata lebih agresif daripada lane up yang dimiliki oleh Hierarchy Hoshi. Iya. Bahkan mereka benar-benar memanfaatkan bagaimana mereka mempunyai rotasi cepat banget, apalagi dengan Pak Wito. Makanya Akai di sini untuk catch up dari Psycho-nya agak sulit untuk mengejar rotasi yang dimiliki oleh Leo Murphy. Ditambah satu lagi, ketika ada Hurricane Dance, itu bisa di-cancel. Benar. Dengan adanya knockout strike yang dimiliki oleh seorang Paku itu, ini memberikan damage yang cukup baik. Dan sedangkan ini dari Celebi Boy di arah top lane berhasil mendapatkan turtle-nya kembali. Untuk kedua kalinya di menit yang keempat, Celebi Boy cukup fair. Dengan turtle 2 kali Whisking bakal dikawal oleh seorang Psycho karena amat mencoba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane karena turretnya dirampok asal-asalan Pak Polo. Wah, turretnya dirampok asal-asalan, dicicil abis-abisan. Sementara itu Wiz mundur lagi, ada setup yang dilakukan. Akainya bersembunyi, siap-siap karena Akainya nanti pasti akan membawa kejutan. Tapi ternyata untuk shield juga udah habis karena udah lewat dari menit kelima. Setup dua player akan ada di dalam sebuah bush, tapi ternyata hanya mengambil ke arah satu jungle-nya aja. Dibalikan keadaannya, Celebi Boy bakal coba dikasih ke arah Orange Buffet terlebih dahulu. Psycho di garis depan, hati-hati, udah mulai masuk boost. Udil bakal coba dijepit asal-asalan, tapi ternyata Udil dengan fokusnya mulai damage cukup sakit. PDS dikover dengan dia Sonata, mau mundur para pemain dari tim Alter Ego dan bahkan Udilnya tertinggal. Lihat Rhapsody dari seorang yang sangat baik, tapi Hurricane dan sakit dan lagi Leo Murphy masih bisa digeser dan dimenjadi dengan poker 3 berhasil menumbangkan seorang Psycho. Wah, ada play from Celebi Boy dan Miracle Boy. Benar sekali, tapi Leo Murphy masih ingin lebih seperti beserta dengan Celebi Boy mau maju ke bagian depan kan, tapi ternyata untuk kali ini Amat, mau sekarang seorang Albertnya tercamping. Amat, bukan sembarang Amat kali berdiri di tengah sana. Amat Mauzi memberikan permainan luar biasa. Mendengar seorang Vin dan Whisking harus mundur kali dia dimensi dengan poker 3-nya. Sudah maju, tapi Vin PDS hanya untuk clear minute saja. Karena Whisking serbantaran terakhir. Amat pun disumbangkan, terlalu offside. Iya, terkena efek stun yang diberikan juga. Tadi udah ada Curse of Crow atau Energy Impact, belum lagi Feather Ice Strike yang dikeluarkan. Combo lagi, udah ada AK yang lain. Ini bener-bener Ahmad
untuk menumbangin dia. Banyak sekali short kill yang harus dikeluarkan dan menjadi sebuah keuntungan untuk player alter ego yang lain bisa memanfaatkan space tersebut gitu loh. Benar gimana Bung KB? Kalau misalkan dengan 3000 network kayak gini, space-nya bahkan udah harus dimanfaatkan sekali oleh teman-teman dari alter ego. Apalagi dari top lane yang udah jebol, Pai-nya ini udah bisa join fight. Tapi kenapa dia belum mau join fight? Karena belum menit 7, belum setup team fight besar untuk turtle yang ketiga nanti. Mungkin sekarang adalah timing yang tepat untuk 5 man langsung ke arah turtle. Oke. Oke, tapi ternyata Oh, tuker lane ternyata. ada tuker lane. Sama satu lagi, Psycho dari garis tengah. Psycho bakal coba untuk memberhentikan pergerakan. Setup duluan. Iya, setup duluan. Memberhentikan pergerakan dari alter ego yang coba untuk mendapatkan satu buah turtle lagi. Dan ini dia head to head antara support mid lane antara Udil dan juga Fit dengan KDA yang 6,3 versus 4,2. Tapi turtle berhasil diamankan oleh seorang Albert dengan retribution yang cukup baik. Sementara Albert pun kali ini, Feder Ice Strike-nya terkena ke arah Pai, tapi untungnya Pai masih bisa kabur ke bagian belakang. Ada 3 poin weakness lagi dari Parsianya, akankah diambil oleh Pai, tapi ternyata untuk energy impact ataupun diflickerin ke bagian depan, hilang sudah untuk Parsianya. 1-1, tapi kerugian kali ini Psycho bakal coba dihajar habis-habisan. Leo Murphy masih mau lebih. Udil di arah belakang sana masih mencoba untuk menjaga pergerakan supaya tidak ada yang menggawur. Whisking pun gak bisa menahan satu buah turret di arah bottom lane. Di sisi lain, Udil harus dipotong. Albert benar-benar tahu keberadaan di mana Udil berada dan dia pengen dapetin satu buah poin tambahan. NOD pun diambil oleh Udil sekarang. Mereka kehilangan satu outer turret di arah top lane-nya, tapi gold dipegang oleh Sally Boy. Ahmad mencoba untuk one by one situation. Kali ini R7 dan juga Ahmad top 2 dari offlaner yang berada di MPL ID saat ini. Betul bukan begitu, Profesor Gabe? Bener banget, ini salah satu high mechanical Hai Mechanical. yang bisa dibilang ya, walaupun tadi sempat terpisah, tapi kali ini kalau dari segi damage Sally Boy yes akan sangat masuk akal ketika Sally Boy ngedeal damage paling tinggi karena dari tadi dia melakukan ganking dengan rotasi yang sangat cepat sekali, space escape, deadly magic. Dan berkali-kali kita sempat melihat bahwa sampai R7 jadi korban. Udah mulai masuk semua pocket dan juga deadly magic hanya untuk ngepok damage saja, membuat R7 mundur. Sedangkan di arah bottom lane, bakal coba dipaksa. Crossbow of Tank udah mulai nyala kali ini, tapi belum dipencet oleh seorang Pai. Mereka sabar, karena Pai tahu gak mungkin bisa di take down dari Wish-nya. Sedangkan malah kerugian yang luar biasa ketika 40 detik something untuk menunggu seorang Crossbow of Tank. Ada Udil di belakang sana, Ahmad membuka lihat dengan naganya langsung menuju ke arah top Psycho. Gak peduli apapun yang terjadi, dan Finn-nya tertinggal kali ini. Tahan taman benda tumpul langsung didapatkan dan Finn harusnya bisa bertahan. Execute Israel dari seorang Ahmad. Wow, Ahmad memotong dari belakang dengan Black Dragon Bomb-nya. Ini dia pasifnya nyala, darahnya nambah lagi, tapi Ahmad efeknya udah hilang untuk berubah menjadi naga. Dilompatin lagi ke depan. Baik banget backupan yang dilakukan oleh Alter Ego. Pilihan yang tepat dari seorang Ahmad, lompat ke depan karena pasifnya nyala. Sedangkan F7 melakukan juga dengan baik, berhasil mendapatkan 2 turret di arah top lane. Iya, saling bertukar aja. R7 belum mengikuti war dari tadi. Dia masih melakukan split push sendirian, masih melakukan farmingan sendirian, masih cutting minion sendirian. Hanya saja untuk sekarang hasil yang didapatkan juga gak kalah bagusnya. Sementara untuk R7 bisa kali bertahan, masih bisa sedikit lagi SP tersisa. Hilang sudah untuk Benedettanya. 4 lawan 5 ini bakal jadi buruk banget kalau misalkan Araki Hoshi mau setup ulang lagi atau ke pick off lagi Alter Ego. Sebenarnya mereka memiliki kendali untuk Lord kali ini yang pertama. Walaupun belum di enhance, tapi lihat Sally Boy dengan dari magicnya sangat ngerontokin punggung-punggung dari R7. Dan kali ini lihat di sisi lain Leo Murphy mau ke arah Finn dan Lord tidak akan dikontes. Tapi Ahmad yang menuju ke arah belakang, menuju ke arah seorang Finn. Buru yang bakal coba ditabrak. Kali ini langsung ada hantaman berat untuk ke arah belakang. Finn gak punya minta tembakan, coba paksakan satu tumbang. Ahmad harus mengeluarkan banyak short skill untuk seorang Ahmad. Ahmad benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Araki. Backline-nya burung ketemu naga. Hantaman berat tumpul, sedangkan para pemain dari tim Araki mereka gak punya backup damage high ground. Di sini, Bapak Lord terhormat sudah muncul di arah mid lane. Menuju ke arah ini bertarik. Whiskey menuju untuk mundur. Psycho udah gak punya hurricane. Satu ada final blow ke arah belakang dari seorang R7. Melakukan kali minion saja, tapi ternyata ada Bapak Lord terhormat masih coba fokus menuju ke arah ini. Bisa tarik, nggak ada yang bisa menolong. Ini bisa taretnya karena Finn sudah ditumbangin begitu saja. Benar kali, masuk menit ke-11 hampir saja untuk sekarang dia Sonatral yang dikeluarkan begitu. Bisa kabur Crossbow Tank, akan langsung dikeluarkan, angkanya tumbang. Masih ingin lebih, siapa lagi yang akan menjadi korban dari Crossbow Tank tersebut, tapi Pai masih bisa kabur ke bagian belakang Oji. Whisking tapi di garis depan, tapi udah lihat loncat ke arah belakang. Gak peduli apapun terjadi. Scream Eagle membawa satu orang hilang dan bahkan kali ini dari tim Araki berhasil mendapatkan nafas tambahan. Pai masih mau lebih ke arah belakang, tapi para pemain dari tim Araki gak bisa terlalu terburu-buru. Tak bisa terlalu memaksakan keadaan. Dan Alter Ego pun
bakal bisa ditumbangi dengan Fearless Strike dari seorang Pin. Hampir saja almost terkena ketek dari Iya. Seliboy dan juga Pai. Pai satu hit lagi dari Federal Strike kelar itu. Kelar banget keteknya. Wah, ini serangan atau serangan demi serangan yang dikeluarkan oleh Alter Ego benar-benar memiliki apa ya daya yang sangat optimal. Belum menit ke-11 tadi mereka udah berhasil untuk mendapatkan satu inhibitor turret yang sangat-sangat penting untuk RRQ Hoshi. Betul, bukan sembarang betul. Ahmad sudah berada di arah red buff. Kali ini bakal coba untuk membuka vision dari R7 dan juga Albert. Harusnya berhati-hati. Albert bisa saja di pop up dan lihat langsung menuju ke arah seorang Albert. Gak melihat apa terjadi. Berubah menjadi naga. Dan bahkan orange buffnya pun dicolong oleh Lomurfi dengan stiker lemon. Atas tas kalau kata Bung Cornet. Iya, itu yang sebenarnya paling bahaya sih. Kalau terbuka sedikit aja dari Albertnya, dari segi posisi, kebuka sedikit, kelihatan sedikit aja. Yap. Itu liatin Ahmad langsung datang. Buset. Langsung datang siluman naga itu, Pak. Langsung ya. Padahal cuma kecil, itu cuma bagian kecil kan yang kebuka Iya. kan dari bagian jungle. Dan kalau dari segi itemnya, lihat di sini dengan item yang sudah dimiliki oleh Albert, dia langsung bikin menuju ke arah satu Wonder Strike dan juga satu buah Brute Force. Ditambah dengan Endless Battle yang mungkin akan diamankan oleh Albert terlebih dahulu. Ini item yang memang optimal untuk Granger yang sekarang. Oke. Dia punya movement speed tambahan dan dia juga bisa lari dengan menggunakan satu buah Hunter Strike. Tapi Yap. permasalahan utamanya adalah lihat Harley dari Seliboy. Tidak ada gangguan sama sekali dan bahkan dia sudah lengkap dengan adanya Holy Crystal. Sehingga nanti penetrationnya bakal bersinergi banget dengan hadirnya satu buah Divine Glaive. 70% dari Divine Glaive, 30% dari pasifnya sendiri. Waduh. Rontok Athenasis juga. Oke, Super Minion sudah bergerak di arah mid lane. R7 lagi dan lagi mencoba untuk melakukan clearing minion terlebih dahulu. Tapi lihat PNSC ke arah belakang. Bakal coba tertahan. Lihat Ahmadnya tertahan. Gak bisa bergerak. Saiko lagi-lagi memberikan permainan yang luar biasa. Tapi ternyata di sisi lain ada keuntungan yang didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Alter Ego berhasil mendapatkan inhibitor turret di arah belakang. Lomurfi dengan flicker ke arah belakang. Mendapatkan Woody mencoba dulu cover. Dipanggil. Whip dan 4 orang yang langsung strict together. Langsung Saiko dipulangkan. Habis saja tapi ternyata Cosmo Tech nyala. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Hampir saja almost menumbangkan player dari tim RRQ Hoshi. Masih mau lebih R7. What are you doing? Memaksakan keadaan yang tidak baik. Ingat, memaksakan sesuatu itu tidak baik, Papulo. Benar sekali, Seliboy pun hampir aja terpick off lewat satu Federal Strike War yang panjang banget. Diawalin dengan adanya satu Yuzong yang berhasil dijepit oleh Akai di sisi dari sebelah kiri lane of down. Sementara itu dari bottom lane ini Peter turretnya berhasil diambil oleh anak-anak Alter Ego. Peperangan dimulai mundur sampai ke belakang. Buset, dah salah langkah dari R7 tadi sepertinya. Ataupun dia emang nge-pick off, mau nge-pick off ke arah satu player dari Alter Dia Ego. punya execute soalnya. Ngelihat fight tadi sekarat kayaknya itu apa ya, satu Iya. kesempatan yang emang bisa dimaksimalkan. Yap, nah ini dia. Psycho, ready, siap-siap. Tapi Lord sudah diamankan. Saiko gak ada follow up. Untuk kali ini baru pertama kalinya melihat Saiko tidak ada follow up. Tapi Naga bakal coba dikejar dading didangdung. Langsung ditabrak hantam. Melihat tumpul dari arah belakang. Whiskey Bubang coba dipaksakan keadaannya. Tapi Dragon Tail hanya mengusir mundur seorang Whiskey. Untuk pertama kalinya aku melihat Saiko gak ada follow up sama sekali dari tim RRQ Hoshi. Lihat. Beliau Murphy tas. Kalau kata Bung Cornet. Mulai kencang jempol dari Leo Murphy ini dia. Malefic Roar pun kali ini milik dari R7. Kita lihat aja Lordnya akan hadir, akan tiba di Bestar sesaat stiker lagi. Lemon memancing keributan. Udin lepas sama ada Soul Bloom-nya. Langsung ada Deadstone atas ke arah belakang. SF memberikan damage tapi ternyata Seliboy dari samping. Enemy turret berhasil mendapatkan dari seorang Alter Ego tapi balik fokus pada ke arah base dari tim Alter Ego. Sedangkan Ahmad memborong-borong dengan backline dari tim RRQ Hoshi. Gak ada yang bisa bertahan. Mega kill dapatkan dan lihat bahkan Leo Murphy terlalu outside. Ahmad pun hilang. Ini bisa dibalikan keadaannya. Dari tim Alter Ego harus mundur. Mereka gak boleh memaksakan keadaan dan ini bisa menjadi bencana kalau mereka ter-wipe out. Wah, 2 orang hilang tapi sepertinya peperangan masih berlanjut. K3 ini harus mundur. Apabila ada strike push yang dilakukan oleh RRQ Hoshi, 5 orang maju ke bagian depan sebelumnya mungkin akan meng-clear ke arah minion. Ini akan menjadi sebuah bahaya lagi untuk Alter Ego. Tapi wave minion perlahan nabrak ke arah Warnanya base udah turret. cepet banget. Ini itemnya Aku malah lebih fokus tiba-tiba ke Divine Glaive-nya dari Udil sih. Ya Udil karena pengen ngeber di arah belakang. Wah, ini Karena berkali-kali kan. merontokin banget ke arah seorang Luis sih. Tapi Udil masih bisa selamat atas pencetan seorang Cycle. Mantan timnya, mantan KG yang dulu bersenambungan menjaga seorang Udil. Hampir saja mendapatkan seorang Udil tapi ada Sonata yang cukup sakit dikeluarkan oleh seorang Albert. Memecahkan mid turret dari tim Alter Ego untuk pertama kalinya. Iya, mulai berbalik keadaan perlahan sedikit demi sedikit. Ini dia yang kita lihat dari replay barusan. Bung KB.
Iya, nafsu kalau misalkan banget, kita bro. melihat tadi barusan kayak di sini Leo Murphy masuk dan Ahmad juga soul gripnya connect. Iya, Ya tapi nggak dikejar sampai base juga, bro. bener dia ngejar sampai ke base, Pak. Tadi Ini. iya. Assalamualaikum. Tadi tuh aku mikir gini, Kenapa? kok Ahmad bisa mati, ya Iya. kan? Karena aku lagi lihat yang lain, ternyata Ahmadnya loncat ke belakang. Ya Ih. mati lah karena base, bosku. Nyampurin DNA naga sama burung kayaknya, Pak ya. Terbang Dicampurin ke sana langsung terbang. Ini Araki Hoshi benar-benar harus mendefense 3 turret ini, inhibitornya sudah tidak ada. Ahmad juga nggak boleh offset kembali. Psycho di garis depan. Psycho bisa aja di pick off. Lihat crossbow-nya udah nyala, tapi Hurricane hanya untuk defensif. Lihat Whisking yang bakal menjadi pilihan kali ini. Whisking pun nggak bisa bertahan dengan cukup banyak karena sakit banget pasti damage dari Demon Hunter dan juga Corrosion Side-nya. Iya, efek slow-nya nongol, basic attack-nya sakit, berbahaya banget dua item tersebut apabila udah siap untuk langsung digunakan, belum lagi tambah-tambahan dari item lainnya. Nah, ini Bukan 3 wave nih udah keluar 6.000 juga. soalnya, beda networknya sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi kalau ngomongin masalah setup ini pelan-pelan Araki Hoshi juga nggak boleh kalau misalkan Psycho terus-terusan di kayak giniin sih, kayak dimain-mainin lebih tepatnya. Bener Dia banget. weakness-nya kebuka, nggak ada yang namanya Hurricane Dance, tentu dia nggak bakal bisa teamfight. Mau nggak mau Psycho harus lebih sabar dulu dan lihat R7 yang mulai kiting ke arah depan. Mau nggak mau, karena kalau Psycho duluan, Psycho bakal bonyok. Sedangkan R7 masih bisa untuk menghindari damage-damage yang dimiliki dari para tim Alter Ego. R7 tuh masih bisa ngedash, sedangkan Psycho harus mundur dengan 1000 poundernya. Agak sedikit lama, berbeda jauh dengan R7 dengan Benedetta-nya. Leo Murphy masih mencoba, tapi Ahmad lihat sudah mulai mengcutting. Dipotong menuju ke arah seorang Finn, gak peduli apapun yang terjadi. Parcanya bakal dipukul mundur, tapi Hurricane hanya untuk defense dari tim Araki Hoshi. Araki Hoshi hampir saja terpotong pergerakannya dan hampir saja kehilangan 2 player dari tim Araki Hoshi. Mendadak darah Esmeralda bisa setengah seperti itu, putihnya belum juga ngapa-ngapain, tapi bener pergerakan dari Ahmad. Ini kalau udah ada ya gimana ya, bareng-bareng nih mereka jalannya, siap-siap deh. Ahmad pasti ada di belakangnya dengan berubah menjadi naga, itu terbang di bagian atas mereka, Pak. Kayak let's say Araki Hoshi punya 3 lapis nih. Iya, Nah, si Leo Murphy itu ngejar ke lapis yang pertama. iya, Ahmadnya tuh udah nyampe lapis kedua. bener, Pak. Makanya udah tinggal dihajar dan teamfight akan selalu terjadi seperti itu. High groundnya bakal kuat banget dari Araki Hoshi karena Finn dengan Lagi beberapa- dan lagi kita lihat Ahmad yang menuju ke arah seorang Finn. Gak peduli apapun yang terjadi. Langsung fokus tapi Winter Trajan hanya dua mendelay saja, langsung ditumpah ke killing spree didapatkan oleh seorang Pai. Menuju ke arah Leo Murphy. Kena counter strike-nya gak kena. Tapi Ahmad lebih fokus menuju ke arah Turtle. Turret di arah base-nya. R7 masih mau lebih. Ditinju R7 yang sudah tumbang. Ahmad terlalu barbar di arah backline. Whisking crossbow tank-nya udah nyala. Pai nggak mau terlalu barbar. Kali ini Oke. karena masih ada satu buah crossbow tank. Pai langsung terbang ke arah atas. Gatling didapat oleh seorang Selly yang mendapatkan. Anarki Hoshi tersisa seorang Ahmad. Wipe out. Alter Ego take the game 1. Alter Ego kemenangan yang cukup cepat didapatkan oleh Alter Ego. Wow.